Humanis tentunya kita tidak akan meninggalkan manusia dan masyarakatnya sekaligus sebagai dasar tujuan utama. Berkelanjutan meskipun Surabaya ini tambah maju, tetap sosial lingkungannya akan kita pedulikan. Karena itulah Retorika tentang kota inklusif seringkali kita dengar. Pemerintah kota gemar menjanjikan berbagai program dan fasilitas yang katanya ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok minoritas. Namun pertanyaannya adalah, apakah janji-janji tersebut sudah benar-benar terwujud? Lalu bagaimana implementasinya di lapangan? Angan-angan Surabaya sebagai kota inklusif terus dicanangkan oleh Eri Armuji sebagai janjinya. Akan tetapi, apakah realitas sudah berjalan selaras dengan cita-cita? Kali ini kami memilih melihat dari sudut pandang penyandang disabilitas. Karena bagi mereka, inklusi bukan hanya sekedar label, tapi kebutuhan sehari-hari. Akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta fasilitas dan layanan publik adalah hak untuk hidup setara. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1, bahwa salah satu hak penyandang adalah aksesibilitas, yang diartikan sebagai kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Tetapi ada kerangka yang lebih besar bahwa layanan inklusif itu memberikan kesempatan yang sama, memberikan kesetaraan setiap orang untuk mendapatkan layanan sehingga dia bisa lebih produktif, ya, bisa ikut berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional. Ya. Sekretaris Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Akik Dwi Suharto, telah menegaskan bahwa kriteria kunci dari inklusivitas adalah pemerataan kesempatan. Lantas, sudahkah Surabaya menerapkan hal tersebut? Dalam aspek pendidikan, Surabaya memiliki 4.164 peserta didik berkebutuhan khusus dari semua jenjang sekolah. Selain itu, Surabaya juga memiliki 25 SMP negeri dan 51 SD negeri yang menjadi sekolah inklusif. Namun, untuk sekolah rakyat inklusif pertama di Surabaya baru akan dibuka pada bulan Juli 2025 yang berlokasi di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Kofifah mengatakan bahwa fasilitas ini adalah bentuk nyata inklusivitas dalam dunia pendidikan. Kemudian dalam aspek pekerjaan, sejak awal Eri memimpin, sudah terdengar keluhan-keluhan penyandang disabilitas tentang sulitnya mendapat pekerjaan. Hingga akhirnya Eri menanggapi komplain tersebut dengan menciptakan rumah anak prestasi, yang dinilai akan menjadi tempat untuk memberdayakan penyandang disabilitas, baik dengan menjadi pengajar ataupun sekedar berbagi keahlian bersama. Lalu, apakah langkah ini dinilai efektif untuk menjadi solusi bagi mereka? Lantas bagaimana dengan inklusivitas dalam aspek fasilitas dan layanan publik? Secara sekilas, memang terlihat bahwa tempat-tempat di pusat kota Surabaya terkesan ramah disabilitas. Mulai dari fasilitas rem, stair lift, hingga parkir khusus disabilitas. Namun pertanyaannya, apakah fasilitas ini sudah merata ke seluruh penjuru Surabaya dan seluruh lapisan rakyat? Mari kita dengarkan langsung suara masyarakat yang merasakannya. Karena sebetulnya semua itu berawal dari pemahaman. Jadi bagaimana setiap pihak atau unsur baik pemerintah gitu ya, dan masyarakat itu seberapa jauh pemahamannya terhadap bagaimana mengetahui kondisi disabilitas itu. Mungkin jenisnya dan cara memperlakukan, gitu ya. Nah, itu yang memang masih menjadi kendala sehingga alih-alih diskriminasi. Nah, ini sebetulnya terjadi karena
kurang pahamnya, entah itu unsur masyarakat atau oknum daripada pemerintah gitu ya. Nah, itu yang masih kadang terjadi. Dari segi fasilitas ya Kak ya? Iya. Apa ya? Ini apa, kayak contohnya pusat-pusat perbelanjaan yang nggak aksesibel gitu, yang menurut saya tuh masih butuh pendampingan. Jadi nggak bisa ke sana sendiri, sedangkan kami kan ini ya kayak kadang-kadang itu nggak ada yang dampingi, pengennya sendiri, jalan kemana mana sendiri gitu. Terus dari segi apa ya, mungkin belum ada guiding block-nya juga Kak. Setiap rata-rata kayak mall, terus apa bioskop, bisa kan dikunjungi sama mahasiswa-mahasiswa gitu ya Kak, itu belum ada sih. Yes, itu. Surabaya dengan wirawirinya, feeder wirawiri itu, dan bis Surabayanya itu saya rasa sangat membantu teman-teman. Kemudian kalau dari sisi trotoar juga sudah mulai banyak di Surabaya, walaupun saya masih nyobanya yang waktu itu masih di Darmo ya, dan itu pun masih harus ada yang diperbaiki, misalkan dari sisi sosialisasinya di masyarakat itu harus ajak teratur, karena tidak semuanya paham kalau itu fasilitas untuk teman-teman disabilitas khususnya. Kalau dari segi fasilitas umum ada kan namanya guiding block kalau untuk yang disabilitas netra, yang teman-teman mungkin pernah tahu yang kuning di jalan, nah itu kan guiding block ya. Nah guiding block itu belum semuanya terpasang di semua ruas jalan di Surabaya. Hanya beberapa titik, mungkin di Tunjungan Plaza, di Jalan Tunjungan, kan itu kan tempat-tempat yang biasa didatangin oleh orang ya, atau dikunjungi oleh wisata. Nah itu mungkin sudah ada, tapi dari beberapa tempat masih belum. Kan kalau di kita ada namanya rem, nah remnya itu belum sesuai. Nah itu kan kalau kursi roda kan tidak bisa mandiri jadinya, kadang-kadang jatuh ya. Nah itu harus memperhatikan itu, kadangkala itu yang masih perlu diperhatikan. Kemudian itu dari fasilitas umum yang tersedia. Kemudian dari segi transportasi, teman-teman mungkin sering naik ke kereta api ya. Di kereta api pun juga sama. Coba kalau teman-teman pindah ke gerbong satu, ke gerbong berikutnya, kan belum ada nih aksesibilitasnya. Nah itu yang perlu dipasang sebaiknya, jadi itu belum memadai. Mereka mungkin sudah ada jalannya landai. Prioritasnya adalah need assessment ya, atau analisis kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pengguna disabilitas yang ada di Surabaya. Karena kan kita melihat jumlah disabilitas kan tidak bisa dipungkiri banyak gitu ya. Jadi ada yang mungkin kita memperhitungkan yang wilayah sini disabilitasnya yang mungkin banyak apa, keperluannya mereka apa, apakah akses mereka dari rumah ke tempat kerja, akses mereka dari rumah ataupun ke tempat ibadah dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu diperbaiki. Kemudian selain need assessment, mereka juga perlu mempertimbangkan pengguna. Jadi penggunanya itu siapa sih? Nah, kalau mereka ingin mencanangkan suatu program, sebaiknya dilibatkanlah orang-orang yang memang pengguna fasilitas tersebut. Oke, kalau untuk di masa depan, saya sepertinya optimis karena memang banyak beberapa teman-teman aktivis yang dari disabilitas itu mulai menyuarakan kebutuhan mereka atau lebih banyak advokasi ya ke pemerintah agar apa? Agar fasilitas yang mereka berikan itu bisa sesuai dengan mereka. Jadi mereka tuh sebenarnya kritis teman-teman disabilitas, cuman wadahnya masih belum. Mungkin ke depannya dari mungkin masing-masing universitas yang punya disabilitas itu akan masing-masing membuat forum atau ada wadah yang untuk menyampaikan apresiasi. Bagaimana nanti semua, ya diharapannya semua ya, jadi lingkup Pemkot dan OPD itu dapat punya pengetahuan yang cukup, pemahaman yang cukup soal perspektif disabilitas. Kalau ini memang konteksnya disabilitas ya. Nah, sehingga dari situ karena pemerintah ini punya wewenang gitu kan soal kebijakan dan sebagainya, itu dapat membuat masyarakat yang lain ya, masyarakat pada umumnya itu bisa lebih aware terhadap keberadaan insan disabilitas. Pasti semoga akan lebih baik lagi. Akademisi Vivi Kurnia Herfiani mengatakan bahwa memang secara keseluruhan
fasilitas yang tersedia untuk penyandang disabilitas masih kurang memadai. Pemerintah masih belum bisa mengakomodir semua karakteristik disabilitas. Dari skala 1 hingga 10, Vivi Kurnia menilai kualitas fasilitas umum untuk disabilitas berada di rentang 3 hingga 4. Hal tersebut karena belum merata di berbagai sektor dan hanya ada di tempat-tempat yang ramai pengunjung saja. Selain itu, dari aspek perencanaan pengadaan fasilitas untuk disabilitas, pemerintah juga belum terlihat melibatkan langsung para penyandang disabilitas di dalamnya. Namun di sisi lain, setidaknya masih ada secercah harapan. Transportasi umum di Surabaya sudah mulai menyediakan fasilitas khusus disabilitas, seperti rem pada pintu bus dan bangku prioritas. Akan tetapi, masyarakat tentunya mengharapkan lebih dari itu. Menurut saya itu harapan saya pengen di Surabaya itu fasilitasnya lebih meningkat lagi Kak, dan lebih setara lagi gitu. Dari segi apapun itu, dari pusat perbelanjaan maupun jalan-jalanannya gitu Kak. Terutama yang di dekat-dekat kampus gitu, nggak hanya di UNESA aja, dimanapun itu. Iya gitu. Menurut saya ini sih Kak, kami nggak hanya butuh omongan, tapi juga butuh bukti. Inklusivitas seharusnya bukanlah sekedar kata-kata, melainkan hak asasi setiap manusia. Kisah-kisah pilu masyarakat adalah cerminan nyata dari jurang yang menganga antara retorika inklusif dan realitas di lapangan. Keterbatasan demi keterbatasan menjadi penghalang bagi mereka untuk merasakan hak yang sama sebagai warga kota. Lalu pertanyaan besar pun muncul, sampai kapan Rek? Ironi ini akan terus berlanjut? Saya Ayun Permata, sampai jumpa di episode selanjutnya.